Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safitri Fatimah Ningsi dengan NIM A1C221018 dari kelas R001. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang motivasi dan sikap pada penilaian dan proses pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Motivasi belajar bersifat pribadi dan berasal dari dalam diri individu, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tugas guru harus dapat mengkondisikan komponen-komponen motivasi pada pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, motivasi dan sikap siswa sangat berkaitan. Guru harus menyajikan matematika sebagai pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran matematika harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mencakup materi yang relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Sikap guru terhadap matematika juga mempengaruhi sikap siswa. Guru harus menyadari peran model pembelajaran yang baik untuk siswa, sehingga sikap siswa dan motivasi siswa dalam pembelajaran mempunyai korelasi yang positif terhadap prestasi belajar matematika. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan, artinya tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan, misalnya belajar. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Dalam hal ini, guru harus mampu meningkatkan motivasi dalam pembelajaran matematika dengan menyajikan matematika sebagai pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran yang konstruksif, di mana siswa membangun pengetahuannya dan pengalaman belajar itu sendiri. Pembelajaran yang diberikan bersifat kontekstual dan menyarankan strategi belajar yang bervariasi, serta memastikan bahwa siswa dapat menerapkan informasi yang luas. Dengan pembelajaran ini, diharapkan pembelajaran matematika menjadi lebih menarik, menyenangkan, sehingga siswa mempunyai motivasi dan tinggi dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, komponen motivasi belajar. Komponen motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, rasa ingin tahu. Tugas seorang pendidik adalah untuk memelihara keingintahuan siswa dan menggunakan rasa ingin tahu sebagai motivasi untuk belajar. Salah satunya dengan memberikan siswa stimulus yang baru, tapi tidak terlalu berbeda dari apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Menyajikan stimulus yang benar-benar asing dapat menimbulkan kecemasan daripada keingintahuan. Penyajian permasalahan matematika harus berbeda dengan permasalahan sebelumnya, tetapi dengan tingkatan yang bertahap. Keseimbangan antara kompleksitas dan kejelasan juga perlu diperhatikan. Keingintahuan adalah motivasi intrinsik untuk belajar, dan dengan demikian belajar tidak tergantung pada penghargaan yang diberikan oleh guru, tetapi siswa sendiri tertarik belajar karena keingintahuan mereka. Yang kedua, percaya diri. Konsep percaya diri dapat diterapkan untuk belajar siswa. Siswa yang meragukan kemampuan mereka untuk sukses adalah siswa yang kurang termotivasi untuk belajar. Memberikan tugas secara berkelompok dan memberikan kesuksesan awal pada siswa adalah salah satu metode pengembangan kepercayaan diri siswa. Dalam pembelajaran matematika, penting
awal pada siswa agar siswa termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, sikap. Sikap sangat berkaitan dengan motivasi karena ada korelasi yang positif di antara keduanya. Apabila sikap belajar matematika siswa baik, maka motivasi siswa juga tinggi. Demikian sebaliknya, apabila motivasi tinggi, maka sikap siswa terhadap pembelajaran matematika juga baik. Kemudian yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan masing-masing siswa sangat bervariasi. Motivasi siswa pada tingkatan rendah akan berbeda dengan motivasi pada tingkatan tinggi. Siswa tidak akan siap untuk belajar jika kebutuhan tingkatan rendah belum terpenuhi. Misalnya, siswa yang ke sekolah masih dalam keadaan lapar, maka mereka tidak mampu belajar karena kurang konsentrasi. Dengan kata lain, kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu agar motivasi siswa itu ada. Kemudian yang kelima, kompetensi. Kompetensi merupakan motif intrinsik untuk belajar yang terkait dengan kepercayaan diri siswa. Seseorang akan diberi penghargaan bila mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Bagi beberapa siswa, sukses dalam suatu hal belum tentu cukup. Guru tidak boleh hanya memberikan kondisi di mana siswa dapat berhasil, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa bahwa mereka mampu menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang menantang. Kemudian yang keenam, motivator eksternal. Lingkungan yang aktif dapat meningkatkan partisipasi dan menghilangkan kebosanan siswa. Strategi pembelajaran yang diberikan harus fleksibel, kreatif, dan terus-menerus diterapkan. Mengkondisikan lingkungan belajar, metode pengajaran dan bahan belajar yang bervariasi akan meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, sumber-sumber motivasi siswa. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam pembelajaran dikenal dengan dua jenis motivasi, dilihat dari sumber datangnya motivasi tersebut. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Sifat motivasi intrinsik adalah yang pertama, karena munculnya bukan atas kesadaran sendiri, maka motivasi ini mudah hilang atau tidak tahan lama. Yang kedua, jika motivasi ekstrinsik bersifat secara terus-menerus dapat membangkitkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari siswa itu sendiri. Motivasi ini ditimbulkan oleh faktor-faktor yang muncul dari pribadi siswa itu sendiri. Sifatnya yaitu, walaupun motivasi intrinsik sangat diharapkan, namun justru tidak selalu timbul dari dalam diri siswa. Yang kedua sifatnya, karena munculnya atas kesadaran sendiri, maka motivasi ini akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkatan keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami suatu mata pelajaran. Biasanya dinyatakan dengan nilai yang berupa huruf atau angka-angka. Hasil belajar dapat berupa keterampilan, nilai, dan sikap. Setelah siswa mengalami proses belajar, melalui pembelajaran diharapkan siswa memperoleh kepandaian dan kecakapan tertentu serta perubahan-perubahan pada dirinya. Selanjutnya, jenis-jenis hasil belajar. Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat
pengalaman dan proses belajar siswa yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting yang dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun rasa. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah mengetahui garis-garis besar indikator atau petunjuk adanya prestasi belajar dikaitkan dengan jenis-jenis prestasi yang harus diukur. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video saya tentang motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap saya, maupun video yang kurang menarik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.